History of Marketing Science, perkembangan ilmu marketing dari masa ke masa. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, dengan saya Maria Dewita Iga Yuanda. Pengantar History of Marketing Science. Marketing itu tidak hanya berkembang sebagai praktik bisnis, tapi juga sebagai disiplin ilmu. Dari buku The History of Marketing Science, itu menjelaskan bagaimana marketing itu mampu berevolusi dan dari aktivitas praktis menjadi bidang ilmiah yang berbasis teori, riset, dan metode analisis. Slide ini menekankan bahwa sejarah marketing perlu dipahami melalui perkembangan pemikiran dan pendekatan ilmiahnya. Awal mula marketing sebagai praktik, yaitu pra 1900. Di tahap awal ini, marketing belum dianggap sebagai ilmu. Aktivitas pemasaran terbatas pada distribusi dan pertukaran barang. Ini untuk contoh sederhananya, misalnya petani menjual hasil panennya langsung di pasar tradisional. Itu tidak ada iklan atau merek atau strategi promosi yang mereka lakukan. Hanya pembeli datang karena membutuhkan. Untuk selanjutnya, marketing sebagai bidang studi awal di tahun 1900 sampai 1920. Marketing mulai diajarkan di universitas dan dipelajari sebagai bagian dari ekonomi terapan. Di sini ada contoh sederhananya, yaitu perusahaan mempelajari jalur distribusi barang dari pabrik ke toko untuk memastikan produk itu mampu sampai ke konsumen dengan efisien. Nah, marketing ini mulai diajarkan terutama di Amerika Serikat. Fokus kajian awalnya itu distribusi perdagangan dan fungsi pemasaran. Era institusional dan fungsional tahun 1920 sampai 1940. Nah, marketing ini dikaji berdasarkan lembaga dan fungsi yang terlibat dalam pemasaran. Contoh sederhana yaitu produsen, ke grosir, lanjut ke pengecer, dan ke konsumen. Nah, di sini peneliti mempelajari peran masing-masing pihak dalam menyalurkan suatu produk. Perang Dunia Kedua dan perubahan arah marketing science. Marketing digunakan untuk kepentingan nasional dan perubahan perilaku massal. Nah, di sini poster dan iklan radio yang mengajak masyarakat membeli obligasi perang atau menghemat konsumsi bahan makanan. Ini sebagai contoh sederhana aja ya. Nah, dan perubahan arah marketing science Perang Dunia Kedua ini menjadi titik penting dalam perkembangan marketing di era Perang Dunia Kedua. Ini salah satu antara kebutuhan akan efisiensi, perencanaan, dan komunikasi. Untuk era manajerial marketing di tahun 1950 sampai 1960, ini marketing menjadi alat bantu pengambilan keputusan manajerial. Contoh sederhananya yaitu manajer menentukan harga, lokasi penjualan, dan promosi berdasarkan riset konsumen. Munculnya pendekatan ilmiah tahun 1960 sampai 1970. Marketing science mulai menggunakan statistik dan model kuantitatif. Perusahaan menggunakan survei dan analisis data untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi suatu keputusan pembelian konsumen. Nah, marketing science mulai menggunakan metode kuantitatif seperti model matematika atau statistik. Nah, dari sini penelitian marketing akan menjadi lebih empiris dan berbasis dengan data. Di sini, era marketing semakin diakui sebagai disiplin ilmiah dengan bidang manajemen lainnya. Era model analisis di tahun 1970 sampai 1980. Di sini marketing science fokus pada pembuatan model perilaku konsumen. Contohnya yaitu seperti model yang memprediksi kemungkinan konsumen membeli produk berdasarkan harga dan promosi.
Nah, ini mulai masuk di tahun 1980 sampai 1990, perkembangan relationship dan consumer behavior. Hubungan jangka panjang dengan konsumen itu menjadi fokus nyata. Di sini perhatian marketing science beralih ke hubungan jangka panjang dan perilaku konsumen. Penelitian psikolog konsumen menjadi bagian penting dalam marketing. Di sini kepuasan dan loyalitas pelanggan dipelajari secara sistematis. Nah, untuk next-nya di era data dan teknologi informasi di tahun 1990 sampai 2005, teknologi informasi mendukung pengolahan data dalam pemasaran. Ini untuk contohnya perusahaan mulai menyimpan data pelanggan untuk mengetahui pola pembelian. Lanjut, mulai di digital marketing dan analytical marketing di tahun 2005 sampai 2015. Di sini marketing mulai beradaptasi dengan perkembangan internet. Contoh sederhana dan nyata, internet dan media digital sangat mendorong munculnya pendekatan baru dalam marketing. Mulai dapat melihat analisis perilaku online, customer journey, and digital metric itu menjadi fokus utama dan semakin relevan dalam dunia bisnis digital. Big Data and Advanced Analytics di tahun 2015 sampai 2020. Data besar digunakan untuk analisis prediktif. Nah, untuk tahun sekarang masuk di marketing science di era AI 2020 sampai sekarang. AI digunakan untuk otomatisasi dan personalisasi marketing. Contoh sederhana, chatbot menjawab pertanyaan dengan pelanggan secara otomatis dan personal. Artificial Intelligence and Machine Learning menjadi bagian penting dalam marketing science. Personalisasi, automation, and real-time decision making berkembang sangat pesat. Nah, di sini sangat berperan strategis dalam transformasi digital perusahaan. Kontribusi buku The History of Marketing Science yang saya ambil yaitu buku ini itu mampu menunjukkan bahwa marketing berkembang secara bertahap dari praktik ke ilmu. Setiap era memberikan kontribusi teori dan metode yang membentuk marketing modern. Marketing science adalah hasil dari interaksi praktis bisnis, riset akademik, dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya yaitu sejarah marketing science menunjukkan bahwa marketing terus berevolusi mengikuti kebutuhan zaman, dari pendekatan deskriptif hingga analitik dan AI. Marketing science membantu memahami konsumen dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Referensi dari buku History of Marketing Science, Both Scientific. Terima kasih.